kena mental. Malam speakernya dihidupin sehingga kan tidurnya juga nggak nyaman. Anaknya menghafalkan Al-Quran. Saya setiap menyemak mereka, saya ingat diri saya kenapa kok. Ya Allah, Pak Sofyan, saya minta maaf Pak. Saya ingin mengakhiri semuanya ini. Mari Pak, sudahlah, sudah Pak. Kemarin puncaknya, menurut saya kemarin itu puncak Pak. Jam setengah 6 nang kampus, lah kok mengkonfirmasi kok anak-anaknya nggak ada. Gimana, apa saya jemput? Saya ingin ketegasan, jemput atau datang sendiri, atau saya carikan kendaraan. Barangkali ada apa ya, alat musik yang harus dibawa. Dijawab itu rasido nih. Jadi tiga kali gagal. Lah makanya aku terus, lah Mbak Ines saat dulu kan salah paham bulat, melat plek. Aku pisah karo Mbak Ines malam itu. Wes aku Mbak Ines rewel, aku ngalih, wis aku nang garasi bis. Terus wis aku ning kono sampai bengi tele nelongso. Njaluk udan, aku ngono wis njaluk udan sing deres. Udan tenan to, akhirnya aku njaluk tulung sampean iki lho. Kuwi ngono kuwi aku nelongso. Kena apa? Udan deres sampai jam 12 bengi. Bisa-bisa klien kami juga tersangka. Bisa-bisa klien kami juga tersangka. Karena yang ditampilkan di video itu, ya mohon maaf, ada sebagian itu sinyo kasih jempol kaki. Karena yang sebagian tidak sesuai dengan realita. Kita harus fair. Itu sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Tiba-tiba sekarang ada tangis dalam perpisahan sebetulnya. Kita kembali lagi ke perseteruan. Kayaknya sini babak akhir sebetulnya antara perseteruan ya Imin dengan Sofyan dan Suhara sebetulnya. Yang dimana kalau kita lihat sekarang Sofyan akan pindah. Tapi yang menarik adalah ketika ada klarifikasi dari Yaimin dengan tangis yang seperti tadi sebetulnya sangat menyedihkan. Ini ada apa? Tiba-tiba Yaimin sekarang ingin mengakhiri perseteruan antara beliau dengan Sofyan dan Suhara. Tapi sekali lagi Sofyan sekarang dalam posisi mau pindah gitu sebetulnya karena terganggu mental fisik dari anaknya. Ini merasa reaksi ya, bagaimana sih video lengkap permintaan maaf dan ini perpisahan yang disampaikan oleh Sofyan kepada Yaimin. Ini merasa reaksi ya, bagaimana videonya? Ini dia. Selamat menonton, jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Diberikan rezeki yang berkah itu aja guys. Saya dukung Yaimin pindah ke rumahan demi wawasan. Ya guys, ini kasihan anakku ini guys. Jadi dia yang selalu kena mental. Malam speakernya dihidupin sehingga kan tidurnya juga nggak nyaman. Jadi tak pikir mending saya yang mengalah untuk pindah. Cuman saya bilang ke Mas Zaki selaku lawyer yang mendampingi saya, untuk hukum saya pasrahkan ke beliau. Nanti gimana baiknya. Yang penting untuk sekarang gimana mental istri saya, mental anak saya, dan mental teman-teman yang kerja bareng sama saya itu lebih baik guys. Kasihan tiap hari selalu dipancing, selalu selalu dibikin emosi teman-teman. Cuman saya bilang sabar, insya Allah endingnya pasti akan selesai, cuman menunggu waktu, saya bilang gitu. Alhamdulillah guys, untuk lingkungan yang baru yang tak buat garasi ini memang sengaja tempatnya jauh dari warga, terus lahan parkirnya juga besar guys, jadi keluar masuknya mobil enak meskipun mobil besar. Pemirsa, para netizen, para muhibbin Yaimin, dan seluruh lapisan masyarakat, khususnya para Dewan Kiai, wabil khusus lagi sesepuh kami di PBNU semuanya. Saya Yaimin pertama mohon maaf yang sebesar-besarnya
berkenaan dengan kasus Yaimim yang menjadi viral di mana-mana itu. Sesungguhnya saya bersama istri saya Rosida ini capek ya, dalam tanda kutip. Yaimim tadi malam, tadi pagi jam 3 mendatangi tempat di mana Pak Sofwan berada, yaitu di gazebo garasi mobil beliau. Secara spontan saya ingin mengakhiri semuanya dengan ayo saling memaafkan, agar supaya apa? Saya katakan dalam video tersebut, dalam live tersebut, kalau misalnya saya dihukum atas kasus saya dengan Ibu Sahara ini, apa sih Pak untungnya untuk Bapak? Nggak ada kan? Dan seandainya pun aku juga menghukum Pak Sofwan dan Mbak Sahara, apa sih Pak untungnya? Nggak ada kan? Demikian pula seandainya Pak Sofwan dan Mbak Sahara menghukum istri saya Rosida, Pak, apakah Pak Sofwan dapat untung? Apakah Mbak Sahara mendapatkan keuntungan? Tidak ada kan Pak? Yang jelas yang rugi adalah Yaimim seandainya Rosida divonis salah kemudian mendekam dalam penjara. Demikian pula seandainya saya divonis bersalah lalu mendekam dalam penjara, Rosida yang menangis. Demikian pula seandainya saya dan Rosida misalnya masuk penjara divonis, maka seluruh santri saya sangat khawatir, mulai dari Aceh sampai dengan Papua, mereka akan melakukan gerakan semacam tidak terima gitu. Artinya apa? Dalam hati dalam lubuk hati yang paling dalam, di hari Jumat yang berkah ini Pak, saya ingin mengakhiri semua. Ayo Pak, kita bertetangga yang baik. Ayo Pak, kita saling memaafkan. Sudah nggak usah bicara masa lalu. Masa lalu biarlah berlalu Pak. Nggak mungkin kita terus menerus dibahas, nggak ada habisnya. Semoga semua menjadi pelajaran. Sungguh tidak ada untungnya Pak ini. Capek dan capek. Saya dipecat. Artinya saya tidak diberi jam ngajar di mana saya mengabdikan diri selama ini. Padahal pekerjaan saya itu ngajar Pak. Saya itu silahkan semuanya diambil ya kecuali ngajar Pak. Saya kalau tidak diperbolehkan ngajar dengan mahasiswa itu nolongso Pak saya. Makanya saya itu keleleran kemana-mana. Saya tiap hari ke kampus melihat anak-anak belajar. Mulai pagi sampai malam. Saya jam 12 malam sudah ke kampus Win. Ingat saya bagaimana saya menyemak Quran dengan mereka Pak. Bu, periksa Bu, periksa. Mau sampai kapan kamu eksploitasi suamimu terus? Please, ini demi kesehatan mental kalian dan kesehatan mental orang-orang di sekitar kalian. Kamu nggak kasihan sama suamimu? Ajak dia berobat. Ajak dia cek. Kalau perlu kamu juga sekalian. Oke, please. Please banget ini. Terus terang, aku prihatin lihat kalian kayak gitu itu. Sadar, please. Momen Wali Kutub sepertinya cemburu dengan Mas Sofwan dan dengan Sahara. suaminya. Walaupun dibilang nggak bisa ngajeng, tapi mesranya luar biasa. Mesra sekali. Luar biasa. Mesra sekali ya. Walaupun luar biasa mesranya. Tapi menurut keterangan Mbak Sahara ini diperbolehkan main dengan siapa saja dan diperbolehkan berbagi butterpick kepada siapapun. Karena menurut Mbak Sahara bahwa Pak Sofyan ini gak bisa begituan karena bisulan.
Memang sukanya beli obat kuat sih. Pernah nawari saya itu beli obat kuat untuk mengalahkan 7 wanita dalam semalam. Wong emang ganteng wong Pak Sofyan, ganteng lah. Ganteng tenanannya. Loh. Wah, ganteng Jen. Ganteng. Wah. Mesra sekali ya. Makanya Pak Sofyan itu sangat sayang gitu. Sangat percaya sekali dengan istrinya ini. Luar biasa. Inilah keluarga sakinah, mawaddah, warahmah antara Al-Habib, Al-Ustadz Sofyan Al-Brokoli dan Syarifah Al-Mahbubah Sahara As-Sibilisi. Luar biasa. Wah, Jan. Wah, luar biasa. Jan, luar biasa. Al-Habib, Al-Ustadz Muhammad Sofwan Al-Brokoli dan Syarifah Ustazah Ad-Dokturah Suhara As-Sibilisi. Luar biasa ini. Ini keluarga yang samara, betul-betul samara, bisa dicontoh oleh siapa saja. Makanya ternaknya di mana-mana. Wah, ganteng orangnya. Idaman pada setiap wanita, janggutnya saja itu bikin wanita kelepek-kelepek. Apalagi potongan rambutnya, Masya Allah, luar biasa. Ganteng sekali Pak Sofyan ini. Pak Sofyan, saya minta maaf Pak. Saya ingin mengakhiri semuanya ini. Mari Pak. Lah kok nangis? Katanya kalau bendera perang sudah ditabuh, pantang untuk mundur, maju terus. Sekarang kok nangis minta maaf. Memang 11-12 sama pendukungnya suka nangis. Jadi ceritanya gini guys, Pak Mem ini buat klarifikasi video mau minta maaf sama Pak Sofyan. Jangan sampai beliau ke penjara karena santri-santrinya dari Aceh sampai Papua itu takut gak terima bla bla bla. Bapak ini dia pikir dia Gus Dur apa? Dia ini siapa? Sampai sekarang aja cuman jemaah Hizbut yang dari goa-goa itu yang belain dia. Kalau santri betulan mana ada. Gitu teman-teman ya, kalau kita lihat memang perseteruan ini memasuki babak akhir yang episodenya panjang sekali ya, yang dimana terjadi emosi yang terjadi di netizen ya, antara awal membenci kemudian mencintai tiba-tiba membenci lagi. Itulah yang terjadi, seperti drama yang tidak berkesudahan sebetulnya. Tapi sekarang mudah-mudahan ini betul-betul akhir dari cerita ini, sehingga yang kita harapkan adalah mereka berdua saling memaafkan, saling melupakan semua yang telah terjadi, sehingga menemukan titik kedamaian dari kedua belah pihak. Karena bagaimanapun juga setinggi-tingginya ilmu gitu sebetulnya, kalau memang kita tidak akur dengan tetangga, ini yang jadi permasalahan. Karena sebelumnya juga di video ini juga ada sebetulnya bagaimana ya Imin, kalau kita lihat antara Imin dengan tetangga tidak terjadi hubungan yang harmonis di situ, sehingga banyak sekali perselisihan juga yang terjadi kemarin. Dan mungkin ini sekarang yang menyebabkan ya Imin ingin mengakhiri, menyudahi perselisihan ini ya. Dan kurang lengkap sebetulnya kalau kita tidak mendengar kembali bagaimana sih pernyataan dari para netizen dan video-video yang membuat mungkin cerita ini semakin seru ya. Ini ada videonya. adalah orang yang tidak pernah berhenti bekerja setiap saat, sedetik pun. Nah, saya ini nggak pernah berhenti. Yang tidak pernah berhenti bekerja setiap saat, sedetik pun. Nah, saya ini nggak pernah berhenti. Yang tidak pernah berhenti bekerja setiap saat, sedetik pun. Nah, saya ini nggak pernah berhenti. Yang tidak pernah berhenti bekerja setiap saat, sedetik pun. Nah, saya ini nggak pernah berhenti. Saya berupaya menemukan benda yang ditunjuk oleh kata dalam Al-Quran. Nemukan benda yang ditunjuk oleh kata dalam Al-Quran. Nemukan benda yang ditunjuk oleh kata dalam Al-Quran. Kenapa? Karena nggak pernah kata itu muncul begitu saja tanpa didahului adanya benda. Pertama, imma ayyusbitu lahu subhanahu al-jismiyata. Ada kalanya bahwa dia menetapkan bagi Tuhan itu benda.
Jadinya Tuhan tuh berbenda. Sesat sudah ini. Sewajar rahimakumullah, kitab yang berada di tangan saya adalah kitab Ihya Ulumuddin, karya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Kitab ini seluruh santri pasti mengenalnya. Pada juz pertama, pada kitab Fawaid Al-Aqaid, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, wa annahu laisa bijismin musawwarin wala jauharin mahdudin muqaddarin. Sesungguhnya Allah itu bukanlah berupa jisim yang bisa digambarkan dan bukan berupa jauhar, benda yang memiliki bentuk maupun ukuran. Jadi benda itu kan ada dua. Ada benda yang bisa diraba wujudnya, ada benda yang tidak bisa diraba wujudnya. Yang bisa diraba ya seperti badan kita. Benda di depan saya ini bisa dipegang ini. Yang tidak bisa diraba adalah warna dan sifat-sifat. Contohnya ganteng, bisa nggak dipegang? Bisa. Warna putih, warna merah nggak bisa, karena itu melekat pada benda. Jadi Allah itu bukan benda, bukan jisim, juga bukan sifat yang melekat pada jisim. Ini keyakinan kita. Nanti ada kaitannya dengan mujassimah ini yang dibawa oleh Wahabi sampai sekarang. Akal kita tidak bisa menjangkau sesuatu yang bukan benda. Pikiran kita itu tidak bisa membayangkan, menggambarkan sesuatu yang bukan berupa benda. Allah bukan berupa benda. Padahal Allah mengatakan afala ta'qilun. Gunakan akalmu. Jangan menafsirkan ayat dengan sesuatu yang bertabrakan dengan akal. Nanti akal kita akan bertanya terus. Nggak selesai pertanyaannya. Maka yang gampang katakan, yanzilu rabbuna, hadis, atau ja'a rabbuka, Allah turun atau datang. Hanya dia yang tahu maknanya. Udah selesai. Ya. Kapan ulama kita mentakwil? Kalau sudah mulai banyak orang mentajsim. Tajsim itu membedakan Allah. Benda itu sifatnya diam, gerak, bertempat. Diam, gerak, bertempat. Ini sifat apa? Benda. Bahasa Arabnya jismun. Tema hari ini adalah jenderalnya Jenderal Feriot Moncrot. Jenderalnya jenderal, Helmi itu jenderal, Akil itu jenderal, terus apa lagi? Zulfan itu jenderal. Kemudian jenderalnya jenderal bernama jenderalnya Jenderal Feriot Moncrot. Nolong duit 5.000-an milik Yaimin bersama Pak Sofyan, ada videonya. Dikira saya nggak punya. Nggak tahu. Yang mencuri adalah ojol. Saya punya videonya. Hati-hati kamu. Kamu akan saya laporkan kepada bos ojol. Anda menghina profesi. Karena orang ojol tahu saya orangnya jujur-jujur semua. Kamu belum tahu bagaimana prosesnya orang berojol. Sampai saya itu punya jamaah haji ojoliyah. Maka saya tidak terima ojol dihina. Tunggu tanggal mainnya. Saya laporkan Anda telah menghina perusahaan ojol. Bagaimana? Betul apa tidak? Wahai istriku, satu-satunya yang tercantik di dunia dan alam kubur. Mana? Cocok apa enggak? Ya, itulah. Anda kan juga ikut menvideo kalau ojolnya itu. Ferry ini pula yang telah mencuri data pribadi saya. Emang suaranya. Ya memang betul kok. Dia menonton Suaranya di mana-mana. bersama Akil, bersama Biar merdu. Pak Sofyan, bersama Ferry dan Mbak Sahara. Kalau Ferry, kalau Helmi enggak. Setelah menonton, si Akil menjuluki saya sebagai kakek Sugiono. Pak Sofyan mengomentari begini, aduh Pak Kiai, sekalipun sudah tua tapi masih koak. Si Ferry mengomentari, itu kalau dari belakang enak Kiai, tak buruk iya. Coba, dia mau mencoba istri saya lewat dari belakang. Karena dia tahu di pantatnya katanya ada tahi lalat, itu menarik kata dia. Jadi dia itu juga punya pikiran ngeres pada istri saya. Ada yang protes sama Sofwan.
yang bersih-bersih. Oh, ternyata semua warga lagi gotong royong kerja bakti. Mungkin dia marah karena tidak. Pak Sofyan, saya minta maaf Pak. Saya ingin mengakhiri semuanya ini. Mari Pak, sudahlah, sudah Pak. Bapak selaku penguasa tunggal, Pak RT saja nggak berani loh Pak sama Bapak itu. Kemarin saya menemukan patok loh Pak di sini. Ya Pak ya. Pak RT, Pak RW itu takut sama Bapak. Katanya Pak RT yang biasa rekreasi ke Belanda selama 3 bulan tuh biasa makan butterpek ya Pak. Makanya dan bahkan konon pergi ke Belanda itu katanya kok biayanya dari pengusaha rental laut di tengah laut pantai selatan yang ditengarai mobil-mobilnya banyak yang bodong itu. Pak Agung sampai kan di backup sopo Kapolsek, jangankan Kapolsek Pak, Kapolda bahkan Kapolri lek membackup sampean karena utang nggak gelem nyaur tak lengser Pak ya. Sing lengser ya Imam langsung ngomong Pak Presiden iso aku langsung kok Kapolri backup Agung Rinostio diutang 450 juta saya tak kasih somasi 2 kali nggak memperhatikan kok ya toh. Bahkan katanya dirobek-robek kok berarti dia ngenyek betul sama Yaimim. Kapolri sekalipun gong Agung Rinostio kowe ojo macem-macem karo Yaimim. Kapolri saja biasa saya lengser loh kalau membackup kamu. Apa maneh Kapolsek apa? Pengacaramu juga. Rotok-rotok ya apa? Ayo. Gregeten aku. Itu teman-teman ya, mudah-mudahan videonya bisa memberikan informasi terbaru dan terakhir gitu teman-teman ya, terkait dengan perseteruan antara tetangga vs tetangga yang diakhiri dengan cerita ini menarik teman-teman ya. Dan sekarang cerita diakhiri dengan Sofyan pindah dari situ, kemudian Yaimin sekarang sendiri di situ dan menangisi dan menyesali apa yang sudah terjadi. Sekali lagi teman-teman, mudah-mudahan ini adalah akhir dari semuanya dan tidak ada lagi perselisihan yang terjadi antara Yaimin dan Suara. Dan sekarang memang tidak akan terjadi karena pindah gitu ya. Tetap jaga persatuan dan kita teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.